Halo teman-teman, nama saya Mingko Darmawan, absen 25. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Adistiawinoto, absen 10. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Kurnia Widiandari, absen 35. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Nur Hayati, absen 19. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Maulana Wisono, absen 13. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang peran sang tokoh proklamator dan tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Nah, sebelum itu, kita saksikan bersama-sama yuk isi dari teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu dia isi dari teks proklamasi. Banyak tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi. Nah, tokoh proklamator yang kita kenal adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang berperan penting dalam perumusan proklamasi, di mana Insinyur Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi dan Muhammad Hatta ikut mendampingi Insinyur Soekarno. Nah, Muhammad Hatta juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di Rumah Laksamana Maeda saat itu. Nah teman-teman, selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Yang pertama ada Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan mengetik naskah proklamasi yang sebelumnya ditulis tangan oleh Ir Soekarno. Yang kedua ada Yusuf Kunto. Peran Yusuf Kunto ini adalah mengantarkan Ir Soekarno ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 dan tiba di sana pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada Soekarni. Sejak muda, Soekarni sudah aktif dalam berbagai organisasi seperti Indonesia Muda pada tahun 1930 hingga 1934. Di organisasi Indonesia Muda, Soekarni pernah mendapat pengkaderan politik oleh Soekarno bersama dengan para pemuda lain seperti Wikana dan Trimurti. Sebagai wakil dari golongan muda, Soekarni terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, meskipun setelahnya kedua golongan kembali bersatu. Soekarni memiliki peran untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Khairul Saleh. Khairul merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31. Ia menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Mereka menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Sudiro. Sudiro berperan ikut mengantarkan Ir Soekarno bersama Yusuf Kunto. Selanjutnya ada Wikana. Berkat koneksinya di Angkatan Laut, Jepang atau Kaigun, proklamasi 1945 bisa dirumuskan di Rumah Dinas Laksamana Maeda di Menteng yang terjamin keamanannya. Wikana adalah sosok yang mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno di Pegasaan. Ia juga memengaruhi secara sembunyi-sembunyi di kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi. Peran tokoh sekitar proklamasi yang ketujuh ada Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah. Perannya saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Selain itu, BM Diah juga berperan sangat penting karena berhasil menyelamatkan teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir Soekarno. Pasalnya, setelah teks itu diketik oleh Sayuti Melik, teks dalam tulisan tangan lantas dibuang begitu saja ke tempat sampah. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih.